Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Dea Yujihan dalam program Teras Negeri. Pemirsa, program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Dan tamu saya hari ini adalah seorang penjabat gubernur dari Kepulauan Bangka Belitung, ada Bapak Suganda Pandapotan Pasaribu. Halo, apa kabar Bapak? Gimana kabar hari ini? Baik, Mbak. Sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah, bergabung kali ini di studio Tempo ya. Siap. Gimana Pak perasaannya Pak hari ini datang ke gedung Tempo? Mungkin baru pertama kali, ternyata Tempo yang terkenal itu seperti ini ya. Wah, luar biasa. Iya. Terima kasih Bapak. Baik, dan pemirsa, kita bicara soal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terus mendorong perkembangan daerahnya di tangan Pak Suganda. Daerah ini terus berbenah lewat beberapa program prioritas. Salah satunya adalah program Gule Kabung, singkatan dari Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung. Luar biasa, dan lewat program ini Pak Suganda memetakan persoalan dan mencari solusi dari problematika masyarakat. Tapi sebelum memulai ngobrol-ngobrolnya, akan saya bacakan terlebih dahulu profil singkat dari penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yakni Bapak Suganda Pandapotan Pasaribu. Bapak Suganda ini lahir di Palembang pada 16 September 1973 dan dilantik sebagai penjabat Gubernur Bangka Belitung pada 31 Maret 2023 lalu. Beliau seorang lulusan program doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Sederet tugas sebagai abdi masyarakat telah dijalaninya dan sebelum menjadi penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pak Suganda ini pernah menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Badan Ekonomi Kreatif tahun 2015-2018 ya Pak ya? Iya. Dan juga seorang Sekretaris Jenderal Ombudsman dari tahun 2018 sampai sekarang. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan benar, pemirsa, Pak Suganda ini menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan pendampingan agar terwujud pemerintahan yang bersih dan juga transparan. Pendampingan ini penting agar aparatur pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengetahui dan mengimplementasikan langkah-langkah mencegah korupsi. Kemudian seperti apakah strategi lainnya dari seorang penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam membangun daerahnya? Langsung saja kita akan berbincang dengan Bapak Suganda Pandapotan Pasaribu. Nah, Pak Suganda, ini kan Bapak dilantik sebagai penjabat itu oleh Pak Mendagri ya, Pak Tito Karnavian pada 31 Maret 2023. Sudah sekitar 3 bulan. 2 bulan, 2 8 hari. 2 bulan 8 hari, Yeah. tepat ya. Baik, nah kira-kira gagasan-gagasan apa saja nih yang akan Bapak bawa untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Baik, terima kasih Mbak Jihan. Sebenarnya gagasan-gagasan itu yang terakhir ini adalah Gule Kabung ya. Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung. Jadi dalam Gule Kabung ini ada 5 program di dalamnya, yaitu yang program pertama tentang pencegahan atau mengatasi stunting, yang kedua tentang kemiskinan, yang ketiga tentang penanggulangan inflasi, yang keempat tentunya melaksanakan program-program strategis baik itu dari gubernur dan PJ gubernur sebelumnya, dan juga program-program inovatif yang saya lakukan, dan yang kelima terkait dengan tata kelola dalam mewujudkan good governance dan clean government. Jadi 5 program ini dibungkus dalam kegiatan yang namanya Gule Kabung, Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Membangun Bangka Belitung. Ini satu program yang saya buat bagaimana membungkus 5 program ini bisa dikerjakan bersama-sama, karena ini melibatkan semua stakeholder yang ada di pemerintah daerah, baik itu Forkompimda, Dinas Instansi Vertikal maupun para kepala UPD yang ada di Provinsi Bangka Belitung, serta kabupaten, kota yang menjadi lokus pada saat pelaksanaan dari Gule Kabung ini sendiri. Baik, Pak, kenapa sih Pak menjadi penting berfokus pada 5 poin yang tadi Bapak sebutkan untuk program Gule Kabung itu? Baik, 5 poin ini tentunya ini pertama kali tanggal 31 saya dilantik. Artinya 5 program inilah yang akan saya laksanakan selama saya diberikan amanah untuk sebagai penjabat di gubernur di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, 3 program pertama ini sebenarnya saya adopsi dari program nasional, karena stunting ini adalah program nasional, pengentasan kemiskinan juga program nasional, dan inflasi juga program nasional.
Sedangkan 2 program yang lainnya itu adalah saya melihat kecenderungan-kecenderungan yang harus dilakukan. Nah, berbicara tentang stunting, Mbak Jihan, bahwa sampai saat ini stunting yang ada di Provinsi Bangka Belitung itu masih cukup tinggi ya, walaupun Angkanya dalam untuk rata-rata nasional kami sudah di bawah rata-rata nasional, tetapi itu masih tinggi karena kami di angka 18,2 ya. Diharapkan itu nanti bisa turun sampai di angka 14%. Nah, ini tentunya perlu kerja yang tidak hanya dikerjakan oleh seorang gubernur, tetapi ini merupakan kerja bareng yang bisa kita sinergikan melalui dinas instansi vertikal yang ada maupun Forkompimda. Karena masing-masing juga artinya kita mempunyai program yang sama untuk mengentaskan stunting. Juga terkait dengan kemiskinan. Nah, kemiskinan memang cukup ironis ya, kalau kita lihat Bangka Belitung ini adalah satu provinsi yang kaya ya. Mengapa kami katakan kaya? Karena selain kami penghasil lada, juga kami adalah penghasil timah terbesar di Indonesia. Jadi hampir 400 tahun timah ini dieksplorasi dari abad ke-18 ya, tanggal abad 17 ditemukan, 18 itu mulai dieksplorasi dan sampai saat ini artinya belum secara signifikan ini dirasakan oleh masyarakat kami. Karena dalam prakteknya kalau kita lihat masih juga ditemukan masyarakat yang belum beruntung seperti itu. Tetapi untuk itulah mengapa dalam 5 program ini masuk program kami juga pengentasan kemiskinan. Nah, selain itu juga adalah program inflasi. Nah, inflasi ini tentunya untuk daerah-daerah kepulauan merupakan momok ya. Jadi momok juga bagi seorang kepala daerah harus mampu untuk bisa membuat program-program yang untuk mengatasi inflasi. Nah, memang selama 2 bulan ini ya alhamdulillah ya, puji Tuhan, khususnya kami Provinsi Bangka Belitung ini nomor 2 terbaik dalam pengelolaan inflasi di Indonesia. Walaupun sebelumnya kami belum pernah masuk ke sana. Tapi selama 2 bulan kerja-kerja yang kita lakukan dengan gulai kabung, walaupun gulai kabung ini istilahnya baru saya gelontorkan di tanggal 27 Mei, sebenarnya dari pertama kali saya masuk, tanggal 1 saya masuk, itu saya langsung turun ke lapangan, Mbak. Jadi turun ke lapangan tidak sendiri, jadi melibatkan juga teman-teman yang lain, karena bagaimana saya melihat mengatasi inflasi itu artinya saya harus turun ke pasar, saya harus melihat bagaimana komoditas di pasar itu sendiri apakah terjangkau oleh masyarakat dan bagaimana juga proses pendistribusiannya. Nah, dari situlah saya bisa melihat apa sih yang sebenarnya yang terjadi, mengapa inflasi ini terus menjadi momok bagi khususnya kami di kepulauan. Nah, akibat kami bisa melaksanakan ini dengan kerja bareng tadi, ini yang bisa diatasi. Nah, selain itu juga tadi kami katakan yang keempat adalah program-program strategis. Tentunya salah satunya kami juga ingin menggeser mindset yang namanya tambang ini adalah akan habis. Pada waktunya dia pasti akan habis karena ini bukan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, salah satu program kami tentunya kami ingin menggeser selain ke perikanan, peternakan, perkebunan, juga pariwisata. Nah, dalam hal pariwisata ini tentunya banyak program yang sudah kami lakukan, sehingga melalui program-program yang kami lakukan ini tentunya kami juga memerlukan partner ya. Ya, salah satunya tadi mungkin melalui Kompas TV, juga melalui Tempo. Nah, tadi kami sudah ngobrol juga dengan salah satu direktur, Ibu Ade ya di Tempo. Kegiatan-kegiatan event apa yang bisa nanti kita sinergikan untuk mengembangkan, berkolaborasi, mengembangkan pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini yang kami upayakan terus sehingga kita bisa menggeser tadinya yang tambang ini menjadi faktor utama, ini akan kita geser karena dampaknya mungkin Mbak Jihan perlu kami sampaikan juga. Dampak dari tambang ini mungkin secara ekonomi mungkin menguntungkan, tetapi dampak di masyarakat ini kurang menguntungkan. Karena apa? Karena masyarakat kami kalau dilihat dari indeks persepsi pembangunan manusianya, ekonomi kami mungkin tidak di bawah ya, menengah lah.
Tetapi kalau kami berbicara tentang indeks pembangunan manusia dari indikator pendidikan, ini kami termasuk rendah di Indonesia. Jadi ini sangat bertentangan sekali dengan kondisi yang ada di masyarakat yang harusnya dengan tingkat ekonomi demikian harusnya tingkat pendidikan tinggi. Nah ini yang menjadi salah satu PR kami juga dalam program Gulai Kabung ini, bagaimana kami mengeksekusi dan kami tentunya bekerja sama dengan semua pihak, termasuk juga kami bekerja sama dengan guru-guru, baik itu guru-guru PAUD maupun guru-guru di tingkat sekolah dasar, menengah, dan maupun di tingkat menengah atas seperti itu. Ini yang harus terus kita lakukan, kita kerjakan. Untuk itu memang program Gulai Kabung ini kami nilai cukup efektif karena menekan biaya yang cukup signifikan. Karena tidak terjadi tumpang tindih, karena artinya ketika mungkin dari pihak kepolisian ada program, dia bisa lakukan bersama kita di sana. Pihak dari misalnya dari pertanahan juga bisa dilakukan bersama di sana, dari BP POM. Nah ini yang kita lakukan, dan bahkan dalam kegiatan Gulai Kabung ini kita bisa langsung menerima aspirasi dari masyarakat. Nah salah satu contoh Mbak, ini kami kemarin ke Gulai Kabung kami di salah satu kabupaten kami di Belitung. Nah, pada waktu itu diinformasikan bahwa yang namanya stunting itu nggak begitu banyak. Tetapi ketika kami turun, kami tidur di rumah masyarakat, kita tanya, ternyata satu kecamatan itu cukup banyak juga, hampir 300 anak stunting. Nah, ini adalah kondisi yang miris ya. Apabila ini tidak segera kita atasi, kita intervensi, maka anak-anak yang 300 ini tentunya menjadi anak-anak yang tidak dapat bersaing dengan teman-teman seusianya nanti ke depan, apalagi kita mengharapkan generasi emas. Nah, kalau anak-anak stunting ini tentunya sulit bagi kita untuk menghasilkan generasi emas. Nah, itulah mengapa salah satu program kami yang utama adalah terkait dengan stunting ini. Baik, dan faktanya didapatkan ketika turun langsung ya Pak ya? Baru ketahuan gitu ya? Baik, Pak tadi disebutkan begitu namanya baru resmi tanggal 27 Mei, tapi sebetulnya per tanggal 1 pun Bapak bertugas sudah langsung ke lapangan gitu. Tapi saya sudah penasaran Pak, kenapa namanya Gulai Kabung? Itu latar belakangnya apa tuh? Oke, Gulai Kabung ini sebenarnya filosofinya dari pohon kabung ya. Jadi Gulai Kabung itu kalau di Indonesia itu sama dengan gula nira atau gula merah yang dari pohon nira. Jadi pohon kabung itu adalah pohon nira. Nah, filosofi dari pohon kabung ini adalah satu pohon yang dia bisa tumbuh di berbagai kondisi. Selain itu, ini adalah pohon yang ramah lingkungan. Dia bisa bersanding dengan tanaman-tanaman lain dan dia tidak merusak yang namanya lingkungan sekitarnya. Bahkan dia menjaga lingkungan sekitarnya. Nah, Gulai Kabung ini sendiri adalah suatu pohon yang semuanya bermanfaat. Dari akar, batang, buahnya, daunnya, semua bermanfaat. Jadi artinya ketika program ini namanya Gulai Kabung, artinya program ini dia tidak akan mengganggu program-program lain, bahkan dia bisa bersinergi dan dia akan bermanfaat program ini. Ketika dia program ini dilakukan oleh siapapun, dari instansi manapun dia akan bermanfaat. Nah, itulah mengapa kami pakai yang filosofi Gulai Kabung ini tadi. Jadi dari filosofi inilah ketika kami lakukan, artinya ketika program ini dibuat, program ini akan bermanfaat bagi masyarakat dan sebagainya. Nah, salah satu lagi Mbak yang perlu juga mungkin filosofi yang penting, bahwa Gulai Kabung ini dia bisa menjadi obat. Nah, dia bisa bisa obat panas, demam dan sebagainya, dia bisa penyakit. Nah, ini bisa digunakan. Nah, tetapi dia kalau misalnya jadi obat, nah itu kalau diminta itu memang harus diberikan. Nah, jadi artinya program ini juga kalau program ini diminta masyarakat, ini harus kita berikan kepada masyarakat, dilaksanakan segera. Itu filosofinya. Nah, selain itu yang namanya Gulai Kabung ini adalah ini kan diambil dari buah yang belum jadi buah itu dipotong, dideres ya Mbak. Itu kemudian dia akan menetes, itu tidak harus menetes langsung, tetapi perlu perlakuan. Nah, perlakuan itu artinya harus sabar. Harus sabar, jadi ketika kita melaksanakan program ini, tentunya sebagai abdi negara, abdi masyarakat, kita harus sabar, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah,
Dan tentunya juga gulai kabung ini salah satu lagi dia tidak akan menetes dengan baik atau tidak banyak kalau orang yang melaksanakan atau menderesnya ini dia dalam kondisi yang kurang baik. Dalam arti kurang baik ini lingkungan rumah tangga dan sebagainya juga harus harmonis. Nah, ketika dia harmonis, baru disitulah air nira ini nanti akan menetes dengan banyak. Jadi artinya ini juga filosofi ini saya gambarkan kepada semua instansi vertikal, Forkopimda dan OPD yang ada, bahwa ketika kita melakukan program ini kita harus punya ketulusan. Kita tidak boleh bertentangan satu sama lain, kita harus kompak. Dengan kekompakan, dengan kerjasama, dengan sinergi, maka program Gulai Kabung ini akan dampaknya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Luar Demikian, biasa. Mbak. Iya Pak, ini Gulai Kabung ternyata kaya akan filosofi Ya. ya, yang sesuai dengan cita-cita dan semangat dari program itu sendiri. Hmm. Pak, tapi tadi kan Bapak cerita misalnya ketika masuk ke desa-desa atau beberapa wilayah terus kemudian bisa menemukan stunting angka yang realnya begitu ya. Tapi ada nggak sih Pak dari program-program ini yang benar-benar masyarakat tuh yang curhat langsung ke Bapak atau langsung laporan gitu? Nah, kira-kira apa saja tuh yang sudah ditemukan? Ada beberapa, Mbak, jadi curhat langsung, jadi terkait dengan misalnya jalan. Jadi jalan kan ketika saya di sana kan saya didampingi oleh Kepala Dinas PU, Kepala Bapeda. Jadi misalnya jalan rusak, itu bisa langsung kita eksekusi ketika dia mungkin anggaran kita kemarin di perubahan masih bisa kita anggarkan, kita langsung anggarkan. Juga berupa infrastruktur lain itu bisa kita lakukan. Dan bahkan juga ada yang mungkin unik ya, ketika kami melakukan Gulai Kabung ini kami datang ke sekolah. Nah, pada waktu di sekolah itu kami bertemu dengan seorang anak yang mempunyai talenta walaupun dia dalam kondisi, mohon maaf, penglihatannya yang terganggu. Jadi anak ini tetapi dia punya suara yang bagus. Nah, pada waktu Gulai Kabung itu dia menyanyikan lagu. Nah, waktu Gulai Kabung itu saya tanya, ini dia keinginannya apa selama ini? Nah, ternyata dia ingin komputer yang bisa langsung berbicara. Ada suaranya. Ya, dan dia membutuhkan sejenis buku braille seperti itu. Nah, itu langsung bisa kita eksekusi karena saya datang bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan. Jadi artinya program ini kita bisa langsung anggarkan melalui program. Jadi ini memang benar-benar program dari pemerintah ya, Mbak. Kadang-kadang juga kita bisa menggandeng CSR dari perusahaan, tetapi ini yang kita katakan eksekusi langsung ini seperti ini. Juga kemarin juga kita ada anak yang dalam kondisi keterbelakangan juga, kita tanya dia pengennya apa. Oh, dia ternyata merindukan sepeda. Nah, itu langsung kita eksekusi dan sepedanya bisa kita adakan. Dan banyak lagi, iya langsung. Banyak lagi juga mungkin kursi roda dan sebagainya. Dan juga tentang perizinan. Nah, perizinan ini Mbak, kita pernah turun dalam satu desa, itu satu hari kita bisa menerbitkan 9 perizinan. Yang kadang-kadang perizinan-perizinan di masyarakat, mungkin galian C, dia seperti itu, tentang dia mungkin warung dan sebagainya, izin-izin seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang kalau tidak kita jemput bola, mereka mungkin tidak mendaftarkan perizinan dan itu langsung. Dan juga terkait pajak. Nah, pajak ini juga kita bekerja sama dengan Samsat. Jadi Samsat langsung turun ke lapangan. Bahkan di sana masyarakat yang tadinya kita kira tidak mau membayar pajak, mereka membayar pajak. Jadi artinya ketika kita jemput bola, masyarakat itu membayar pajak. Jadi kita kerjasama dengan Samsat dan juga bahkan program-program haji, Mbak. Jadi program untuk haji ini kalau untuk di Bangka Belitung itu daftar tunggunya sampai 27 tahun. Wah, lama sekali, Pak. Cukup lama. Ya. Nah, dengan kita bisa mensosialisasikan dan bahkan ada masyarakat langsung mendaftar di situ, Mbak. Jadi ketika kita mensosialisasikan, mereka tahu bahwa waktunya lama, nah mereka langsung mendaftarkan dengan harapan mungkin mereka bisa mulai hari itu sudah bisa tercatat dalam daftar tunggu. Nah, ini banyak lagi hal-hal yang diharapkan masyarakat, bahkan terkait dengan lingkungan. Jadi terkait dengan lingkungan mungkin kerusakan-kerusakan karena kami daerah tambang ya, Mbak. Daerah tambang ini kan artinya kalau tidak dikelola dengan bagus, ini akan sangat merusak lingkungan. Ada dampak lingkungan. Banyak dampak yang sudah terjadi kerusakan lingkungan akibat ini karena apabila tambang ini tidak dikelola dengan baik. Nah, ini kami langsung ketemu dengan masyarakat.
Bahkan kemarin dalam program Gulai Kabung ini kita diskusi dengan PT Timah, berdiskusi dengan perguruan tinggi, diskusi dengan penggiat-penggiat lingkungan, berdiskusi juga dengan para pengusaha. Di sana kita langsung diskusi bagaimana tata kelola timah yang harus dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Artinya melalui program ini kita melibatkan semua dan langsung bisa kita terapkan. Salah satunya kemarin konsep yang kita lakukan bahwa tata kelola timah ini tidak boleh lagi eksklusif, tapi dia bisa inklusif. Jadi artinya siapa saja boleh menambang timah, pengusaha, BUMN, mungkin juga nanti BUMD atau juga masyarakat. Tetapi yang harus diperhatikan adalah tidak boleh merusak lingkungan dan ini harus berkelanjutan. Nah ini yang kita dapatkan ketika kita bisa berdiskusi langsung di lapangan melalui program ini. Baik, luar biasa. Nah Pak, ini sekarang kita ngomongin soal program prioritas nasional yang dari pemerintah pusat tuh ya, yang juga harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah tuh gimana Pak sinerginya? Kemudian Bapak nanti akan melaksanakannya seperti apa? Oke, program itu yang 3 pertama tadi itu adalah program nasional. Jadi terkait dengan stunting, tentunya kami ada tim penanggulangan stunting kita sudah bentuk. Jadi kita bekerja sama kalau dengan pusat itu tentunya yang menjadi leading sektor itu adalah BKKBN. Nah dengan BKKBN ini kita tahu Mbak, jadi kemarin BKKBN ada pengucuran dana untuk stunting seperti apa, dan juga ketika kita sudah tahu dengan BKKBN, kita bekerja sama juga dengan Bunda PAUD dan PKK. Baik. Nah jadi PKK ini artinya PKK ini kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian, padahal PKK ini termasuk organisasi yang terbesar yang ada di pemerintah, ya, termasuk di daerah. Jadi kalau PKK ini dia dari pusat sampai ke desa itu ada anggota PKK. Nah, itulah kita manfaatkan bagaimana program penanggulangan stunting ini dari melalui PKK ini kita sampai ke bawah. Juga kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan Dinas BKKBN, dan juga kita bekerja sama dengan perangkat baik itu di kabupaten, kecamatan maupun di desa. Jadi ini program nasional ini harus sampai ke bawah, itu harus sama-sama kita lakukan. Kita juga bekerja sama tentunya tidak bisa sendiri, kami juga menggandeng stakeholder yang ada seperti bank-bank daerah, juga bank-bank nasional. Mereka juga kan punya program-program CSR. Nah, itu bisa kita sinergikan sehingga program-program itu bisa menyentuh terkait dengan stunting. Nah, harapan kami tentunya kami bisa menekan angka stunting ini di angka 14%. Ini upaya kami. Tapi memang kalau untuk mengukur stunting ini beda dengan mengukur yang namanya inflasi, itu bisa mingguan, bulanan, itu bisa diukur. Tapi kalau stunting ini mungkin yang namanya anak-anak, stunting ini banyak penyebabnya juga Mbak. Ada istilahnya dia anak itu memang nutrisi ya, jadi dia kekurangan nutrisi. Bisa juga terjadi karena pola asuh. Nah ini yang kita lakukan dua-dua ini. Nah kalau kita nggak turun ke lapangan kita nggak tahu. Nah yang namanya kita selalu berbicara bahwa penyebab utama stunting itu malnutrisi. Memang benar. Nah tetapi setelah di lapangan kami lihat beberapa anak-anak stunting itu rumahnya bukan rumah-rumah yang jelek, bagus Mbak. Ekonomi keluarganya bagus. Dan dia juga berada bukan di pelosok-pelosok. Bahkan dekat dengan pusat-pusat keramaian, kota dan sebagainya. Tetapi anaknya masih stunting. Nah ini dikaitkan karena si ayah maupun si ibu ini salah pola asuh. Nah mengapa salah pola asuh itu tadi nyangkut lagi tadi kami katakan yang namanya di Bangka Belitung itu tingkat pernikahan dininya cukup tinggi. Nah mengapa cukup tinggi? Karena orang cukup dengan menambang mereka nganggap ngapain sekolah. Tidak melanjutkan pendidikan. Iya, karena mereka beranggapan cukup mereka dalam pendidikan yang mungkin bisa membaca menulis, mereka menambang, mereka sudah bisa di usia-usia yang masih dini, mereka dari sisi ekonomi sudah mampu, mereka menikah. Nah mereka tidak tahu akibatnya ketika mereka menikah dalam usia dini, mereka belum siap dalam pola asuh. Nah ketika anak-anak mereka lahir, anak-anak mereka ini rata-rata stunting, ini yang kondisi yang terjadi. Nah ini program nasional. Terkait kemiskinan juga memang agak unik ya untuk kami yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Kalau untuk rata-rata nasional itu di penghasilan 500.000 itu belum kategori miskin. Tetapi kalau di Bangka Belitung di bawah 850 itu sudah miskin. Nah, karena dari UMR sendiri kami itu
3 tertinggi di Indonesia. Jadi UMR di kami itu sekitar 4.300.000 sekian ya. Nah itu artinya kami termasuk yang tinggi UMR di Provinsi Bangka Belitung untuk ukuran di Indonesia. Nah jadi tingkat kemiskinan di kami juga memang mengukurnya harus bisa sinergi juga. Kami juga sudah bersurat kepada Menteri Sosial bagaimana cara pengukuran itu sehingga kadang-kadang kan yang di lapangan dengan indikator-indikator yang dikeluarkan dari pusat itu perlu disinergikan juga karena hitungan-hitungan itu antar daerah itu mungkin berbeda. Belum tentu sama ya Pak? Ya, antar daerah yang daratan dengan kepulauan mungkin harus dilihat juga indikator-indikatornya, tidak boleh dipukul rata seperti itu. Baik. Oke. Nah Pak, sekarang kita ngomongin soal potensi daerah ya Pak ya. Potensi yang bisa dikembangkan di provinsi yang Bapak pimpin gitu, yang kira-kira bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Itu ada apa saja Pak? Nah itu tadi yang pertama adalah sumber daya alam khususnya mineral ya. Mineral itu ya utamanya di kami itu timah. Walaupun mungkin banyak lagi yang lain. Nah, ke depan bahkan ada informasi bahwa logam tanah jarang pun ada di kami, tetapi itu kan perlu penelitian lagi dan sebagainya. Paling tidak timah lah. Timah ini sejak abad 18 itu sudah dikelola di sana dan sampai saat ini masih dikelola. Artinya ini tadi yang kami katakan ketika dia bisa dikelola secara inklusif, ya semua boleh ikut mengelola dan juga tetap menjaga lingkungan, ini menjadi sumber ekonomi. Karena timah ini sampai saat sekarang itu menyumbang sekitar 30% usus kami di Provinsi Bangka Belitung. Nah, artinya ini sangat membantu sekali. Nah, selain itu juga tentunya yang namanya kami adalah daerah kepulauan, Mbak. Kepulauan kami memiliki lebih kurang 470 pulau. Wow. Jadi cukup luas. Nah, yang namanya daerah kepulauan tentunya kita adalah melaksanakan program bahari. Jadi dalam program bahari kami itu tentunya kami mengembangkan tentang perikanan, baik itu perikanan laut maupun perikanan darat ya, termasuk tambak-tambak, udang dan sebagainya. Ini yang kita lakukan di sana dan ini cukup menggembirakan juga. Bahkan salah satu mungkin udang Paname ya di sana ya, ini udang yang produksi terbesar salah satunya dari Kepulauan Bangka Belitung yang mungkin dinikmati di Indonesia ini. Nah, selain itu juga kami juga mengembangkan yang namanya perkebunan di sana. Jadi yang lahan-lahan eks tambang yang tadinya mungkin kurang terawat itu sekarang banyak digunakan ditanami untuk sawit. Jadi menjadi produktif juga bagi masyarakat kita. Jadi lahan-lahan yang tidak produktif itu digunakan untuk sawit. Bahkan kita sekarang sedang mengembangkan tanaman-tanaman lain termasuk cabai yang tadinya penyumbang inflasi untuk kami, ini sudah mulai kita tanam. Jadi cabai sekarang mudah-mudahan tidak lagi menjadi salah satu faktor penyumbang inflasi, itu sudah mulai kita tanam. Nah selain itu tentunya kami menawarkan keindahan alam yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Khususnya di Belitung, itu ada 17 destinasi yang masuk sudah dalam penilaian UNESCO. Jadi masuk dalam geopark. Dalam itu artinya ini sudah milik dunia ya. Jadi artinya harus kita jaga dan ini menarik banyak wisatawan dan kita harapkan nanti ke depan tidak hanya wisatawan lokal tetapi juga wisatawan dari mancanegara boleh berkunjung ke Belitung dan Bangka. Nah, kita juga memiliki pantai-pantai yang indah dan juga kita mempunyai pulau-pulau batu yang mungkin di Indonesia cuma ada di Belitung ya. Dan di Bangka pun memiliki tempat-tempat wisata yang mungkin kalau dikunjungi ada yang danau yang berwarna itu Mbak, itu tadinya adalah eks tambang juga, tapi sekarang kita lihat keindahannya, nah ini yang bisa kita tawarkan. Nah tentunya ke depan ini yang kami lakukan, termasuk juga tentunya kami juga akan kembali menggiatkan terkait dengan lada. Nah lada ini tentunya ini adalah salah satu ciri khas dari Kepulauan Bangka Belitung. Lada terbaik di dunia adalah dihasilkan dari Bangka Belitung. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa mendongkrak lagi ekonomi masyarakat dan ini semua dari beberapa kekayaan alam dan sebagainya ini bisa meningkatkan tentunya perekonomian di Bangka Belitung. Dan tentunya yang tidak kalah ketinggalan tentunya sumber daya manusia kami
Adanya dari Bangka Belitung ini kan banyak-banyak juga yang terkenal, Mbak. Ya, jadi kalau kita Laskar Pelangi dan juga banyak aktor dan penulis ya, itu banyak dari kita dan juga tokoh-tokoh nasional banyak. Jadi sumber daya ini juga tentunya semuanya dimiliki oleh Bangka Belitung. Mudah-mudahan semuanya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Dan jangan lupa tadi ya Pak, sinergi dan kolaborasi banyak pihak untuk bisa memajukan Bangka Belitung. Baik, Pak Suganda, sekarang kita sudah ada di penghujung acara begitu, tapi sebelum saya tutup, saya akan persilakan Bapak untuk memberikan pernyataan penutup atau harapan sebagai seorang penjabat gubernur untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Tentunya saya sebelum closing, saya akan baca dulu sebuah pantun. Ya, ini pantun ini artinya ini yang nanti akan menggemahkan program Gulai Kabung yang harus sama-sama didukung oleh semua stakeholder yang ada. Izin Mbak kami bacakan. Silakan Pak. Lewati jeram, tali disambung. Cakep. Langkah ditata sambil dihitung. Cakep. Melalui program Gulai Kabung, bersama kita membangun Bangka Belitung. Luar biasa. Satu lagi Mbak. Ada satu ya, lagi satu lagi. Jadi kalau yang namanya di Bangka Belitung ini harus pintar berpantun, ya karena ini daerah Melayu yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekayaan intelektual komunal, salah satunya adalah pantun. Ini pantun kedua Mbak. Pasanglah jala menangkap ikan, jala tak lepas, kawat terikat. Bangka Belitung sejahtera kita wujudkan. Bekerja cerdas bersama masyarakat. Iya, luar biasa sekali. Ya, terima kasih banyak ya. Atas tadi pantunnya juga Pak. Oh ya, jangan lupa pesan untuk masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Oke, pesan untuk masyarakat, artinya masyarakat mari bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah. Jangan takut untuk mengawasi pemerintah, karena artinya ketika kita ingin mewujudkan good governance, ada 3 aktor di dalamnya, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Ketiga-tiganya harus saling sinergi. Pemerintah provinsi, baik juga pemerintah kabupaten kota akan bersinergi dengan semua masyarakat, dan juga akan bersinergi dengan swasta, dan kita terbuka untuk sama-sama membangun Bangka Belitung menjadi provinsi yang luar biasa dan modern. Terima kasih. Luar biasa dan modern, luar biasa sekali. Terima kasih sekali atas pernyataan penutupnya Pak Suganda, dan juga terima kasih sudah hadir di Tempo kali ini. Semoga Bapak sehat selalu dalam bertugas begitu ya, sampai nanti kembali ke daerah lagi begitu. Dan pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang tentunya dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kita semua demi kemajuan negeri. Akhir kata, saya Dea Jihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Teras Negeri lainnya. Bye.